Sobat Pionir. Ya, berjumpa lagi dengan Yosua ya di IOS Coin, edukasi cryptocurrency, dan juga di Yosua 980 ya. Sobatku, harga Pi sekarang itu masih stabil terus ya di di coin market cap. Jadi ini teman-teman pionir di seluruh Indonesia ya, wajib Anda sebagai pionir memiliki aplikasi Coin Market Cap. Ya, silakan download di Play Store CMC Coin Market Cap. Logonya seperti ini sobatku. Ya, download aja di Play Store dan Anda bisa melihat ribuan kripto yang ada di dunia ini ya. Mulai dari Bitcoin, Ethereum, USDT sampai Pi Network. Ya, Pi Network itu sekarang di urutan 40 sobat pionir. Pernah masuk di urutan ke 10 kalau nggak salah ya. Terus turun lagi ke urutan ke 40 dengan capital pasarnya itu di 31 triliun rupiah. Dengan harga yang ada di market sekarang, market bursa 3.068 rupiah sobatku ya. Di atas peringkat dari OKB. OKB itu salah satu koin yang ada di blockchainnya OKX ya. OKX itu punya koin namanya OKB sobatku ya. Jadi sobat pionir, bagi Anda yang pengen nyetok koin Pi ya, ini saran saya ya. Mumpung harga Pi ini masih bisa dijangkau ya. Karena saya lihat harga Pi Network itu nggak bakalan turun ke di bawah 2000 ya. Pasti mainnya itu paling rendah itu 2200, naik lagi ke 3000 rupiah. Jadi sekarang dia range-nya itu di antara 2,5 sampai 3.000 rupiah, paling tinggi di 3,5 ya. Karena ini kan belum ada perkembangan yang fantastis ya, karena saya lihat Pi Network ini masih dalam tahap protokol itu kan diperbarui lagi. Jadi kita akan menunggu saja apa yang dikerjakan oleh core team, yaitu yang kita nunggu Decentral Exchange ya, DEX, dan juga yang ada di DEX itu kapan benar-benar bisa beroperasi. Kan kita lihat sekarang kan baru game aja seperti Pipet ya, ada juga Fruity of Pi itu ya, dan beberapa dApps yang ya sudah bisa dioperasikan ya sobatku. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyetok koin Pi saat ini, Anda harus nyetok ya. Silakan beli di on-ramper, di bursa yang sudah terdaftar ya. Di situ bisa Anda beli dengan harga yang ya seperti di market ini. Ya, kalau memang nggak bisa, contoh kayak ya mohon maaf gaptek, kesulitan membelinya ya, takut salah-salah ya, bisa beli aja di Bang Yos ya, di nomor WhatsApp 081237727096. Ini di depan Anda ini ya. Silakan kontak nomor WhatsApp saya. Pastikan dulu suara saya ya, telepon saya. Ekor nomor WhatsApp itu di 096, gak ada nomor lain lagi ya. Dan juga kalau Anda lihat video-video saya ada di TikTok yang bukan bukan Yosua 980 ya, itu usernya, jangan Anda ikuti ya. Itu kebanyakan mereka pakai video saya untuk cari korban ya, dengan menggantikan nomor WhatsApp saya di video saya itu ya. Biasa saya kan cantolkan nomor WhatsApp, mereka sering ganti-ganti. Hati-hati sobat pionir ya. Jadi kalau mau transaksi pastikan video call, telepon ya. Kalau benar suara Bang Yos mirip kayak gini, wajah saya juga, pasti ya silakan Anda transfer uang, saya kirim koin. Anda juga mau jual koin, kirim koin, saya transfer uang. Amanah nggak ini Bang Yos? Ya saya malas posting bukti transfer ya. Banyak yang iri sobatku, itu para GCP ambassador yang tukang-tukang halu itu sering iri, sering mengatakan saya itu penipu, gini. Mereka nggak ada celah lagi karena saya sudah batasi pergerakan doktrinisasi mereka gitu. Lalu cara mereka untuk bisa menjatuhkan saya dengan membuat berita palsu di luar sana ya, mengatakan saya nanti kalau transaksi sama Bang Yos itu koin Anda hilang. Dari mana? Saya nggak pernah minta Prasa Sandi sama private key. Kalau mau beli koin saya minta alamat wallet. Kalau mau jual koin saya minta apa? Saya minta nomor rekening teman-teman atau e-wallet untuk saya transferkan rupiah ya. Saya nggak pernah minta private key dan Prasa Sandi. Ingat, sama Bang Yos nggak ada minta itu. Kalau koin Anda hilang ya kesalahan Anda sendiri karena Anda kena phishing, atau Prasa Sandi Anda itu diketahui sama senior Anda atau teman Anda.
Ya, Yosua nggak pernah minta Praza Sandi, ingat ya. Jadi si Nonce itu kalau mau fitnah saya ya, dia itu nanti kualat dia ya. Si Nonce itu sudah nggak ada jalan lagi dia itu, karena dia punya doktrin. Banyak yang sudah tahu, banyak yang sudah ngerti bahwa P-Network ini ada supply besar, supply-nya Anda lihat ini. P-Network ini kan Anda lihat supply-nya 100 miliar ya, nggak bakalan bisa mencapai 3 miliar per koin itu. Ya orang Amerika nggak ada ikut GCP ya, teman-teman Indonesia aja yang mau ikut GCP dibodohi sama si Dori sama si Nonce itu. Harus cerdas sobat pionir di P-Network itu. Kita membaca P-Network ini ada peluang, ya bukan suatu ajang untuk memperkaya, mensukseskan kaya raya 7 keturunan. Gak ada seperti itu, peluang. Siapa tahu harga pi bisa $10, 1 juta di masa depan, ya kita beruntung kan karena kita nambang gratis. Bagi yang belum nambang gratis punya koin dikit bisa beli di harga murah, kan gitu aja. Fleksibel aja ya, pikirannya positif, dan menurut saya ya kita lebih realistis aja lah ya. Nah ini saya tunjukin ya percakapan saya ini WhatsApp nih ya. Ini tadi ya, ini baru ada yang transaksi tadi ya ini. Nah ini ada yang masuk ya. Beli tadi, belinya berapa? Ini dapat 300 koin ya. Transfernya itu 1 juta lebih, dapatnya 300 koin ya. 300 koin sobatku dari Bang Yos langsung transfer ini, udah masuk. Saya langsung balas ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, sukses selalu. Gitu aja sobatku ya, sama Bang Yos orang simple. Gak mau merepotkan teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman ini, teman saya ini dia orangnya pebisnis, punya toko ya. Jadi dia nggak mau repot beli di bursa, beli ini. Kadang-kadang ya namanya kan gak semua orang bisa apa ya, bisa transaksi membeli koin ya. Ini tadi yang jual, ini ada yang jual ya. Terus ada juga yang ini yang beli kalau nggak salah ini beli berapa koin ini ya, sekitar 30-an koin ya. Terus ini tadi ada yang beli juga ini. Belinya berapa koin? 58 koin ya. Ya, terus ya ada lah ya. Pokoknya setiap hari itu ya bisa transaksi, lumayan lah, bisa lah untuk bisa bantu-bantu pionir. Saya jembatani untuk bisa mendapatkan koin pi. Ini yang beli 10 koin. Beli 10 koin bisa sama Bang Yos ya. Kalau di bursa atau di on-ramper nggak bisa beli 10 koin sobatku. Minimal Anda harus transfer uang 50.000 kalau mau beli di bursa. Kalau Anda mau beli di apa namanya? Di kita lanjut ya. Anda mau beli di on ramper, Anda minimal harus beli 300.000. Jadi 300.000 itu sekitar hampir 100 koin ya. Kalau sama Bang Yos ya transfer 10 koin aja 37.000 udah bisa dapat gitu, 10 koin ya. Nggak ribet-ribet sama Bang Yos tuh. Pasti amanah, pasti langsung kirim ke wallet. Langsung dari Pi browser saya ya. Saya nggak kirim dari tempat lain, dari Pi browser. Itu bukti transfer itu tadi sejarah di Pi browser ya. Jadi sobat pionir ya, bagi Anda yang membutuhkan koin pi untuk tabungan masa depan, ya silakan kontak nomor WhatsApp saya ya. Ya ini bukan apa ya, ini sebatas saran aja ya untuk bisa, kan semua orang tuh punya yang namanya keinginan sukses. Ada yang punya logika seperti seorang pedagang, beli di harga murah, jual di harga mahal ya. Ada yang mainnya jangka pendek, ada yang main jangka panjang. Jadi ini semua tergantung kita ya. Kalau kita mau beli koin pi, ya kalau untuk kita yang sudah paham arah dari P-Network ya punya keyakinan bahwa koin pi itu bisa berharga, bisa aja $1, $10. $1 aja kita sudah untung berkali-kali lipat, apalagi kalau $10. Kalau saya pribadi sih, saya prediksi 5-10 tahun koin pi itu bisa mencapai 1 jutaan rupiah per satu koin, karena saya hitung dari kapital pasar ini sobatku. Ini kan kapital pasar ya. Anda lihat ini kan cap pasar. Cap pasar daripada P-Network ini kan baru 31T ya. Tapi sudah harganya Rp3.000. Dan di sini ya supply yang beredar di pasar, di market, di tangan pionir yang tersedia, yang terkunci juga itu ada 10 miliar koin. Jadi masih ada sisa 90 miliar ya. Jadi ini masih dibagikan bertahap untuk bisa menyesuaikan cap pasar daripada P-Network ya. Cap pasar itu apa? Bang Yos, cap pasar itu investasi yang dimainkan oleh para investor
pembeli koin seperti Anda yang membeli koin di saya, itu termasuk juga masuk di sini kayak pasar. Anda sebagai investor gitu sobatku ya. Jadi investor itu siapa? Anda yang membeli koin. Itu semua mau 10 koin, mau 100 koin, Anda termasuk investor. Dan yang menjual koin itu dia yang merasakan karena dia nambang gratis. Jadi ini hanya cuman muter-muter aja sobatku. Ya, ini hanya mekanisme pasar pada umumnya. Anda beli koin, dapat koin, uang yang Anda kirim ke saya itu nanti yang jual saya kirim lagi yang jual. Saya beli lagi yang dijual. Jadi ini hanya muter aja ya. Paling keuntungannya 500 sampai 1000 rupiah. Itu paling ya. Kalau sampai 1000 rupiah kadang-kadang ada tawaran bisa aja untung cuma naik 500, 300 rupiah. Biasalah gitu ya. Itu yang namanya pembentukan nilai sobatku. Saya membentuk nilai di luar dari market bursa. Ini bagus. Hanya bentuknya itu saya pakai jual beli pakai fiat. Dan saya bukan PT, saya perorangan. Sah, nggak ada larangan selama itu nggak ada transaksi namanya penipuan. P2P itu nggak ada larangan, ya nggak ada yang larangan. Semenjak sudah open network kemarin, semua itu sah, ya sah. Hanya bedanya kalau Anda mau bertransaksi yang sudah terdaftar bursa yang besar, silakan langsung di OKX. Mungkin harganya lebih murah dari saya. Kalau saya kan perorangan mungkin agak lebih mahal sedikit. Ya ibaratnya kalau gini aja lah, kalian beli di agen kan beda sama beli yang di pengecer, gitu aja lah, simpel-simpelnya. Gitu sobat pionir. Jadi kalau si Nonce katakan saya gini-gini, itu dia si orang tua itu nggak tobat-tobat aja dia itu. Udah tua bau tanah masih aja terus-terus ngehalu ya. 1,5 miliar. Jadi itu sobat pionir ya. Jadi seandainya harga pi itu bisa mencapai ya, bisa mencapai harga pi lagi. Kapitalisasi pasar pi itu bisa mencapai Bitcoin. Ini kan peringkat nomor 1 di kripto di dunia itu Bitcoin masih pegang ya dengan kapital pasarnya itu mencapai 27.000 T atau 27.000 kuadriliun. Seandainya Pinetok itu masuk di sini aja sobat pionir. Di sini cap pasar itu bisa saja, ini kan hitungan cap pasar, hitungan transaksi yang apa sobat pionir ya, yang ada di bursa. Tok, nggak ada yang transaksi nyata ya. Bagaimana kalau Pinetok itu membentuk transaksi nyata produk barang dan jasa, tetap dihitung di cap pasar ini. Kapital pasar namanya ya. Jadi kalau misal Pinetok mencapai kapital pasar 27 kuadriliun, jadi kita hitung aja ya, kita pakai rumus kripto aja, yang rumus paten kripto ya. Jadi kita lihat di sini sobatku, kita lihat aja di sini. Pinetok ini ya punya target pada saat open network kemarin. Targetnya itu untuk mencapai ini kan 10 miliar koin. Targetnya 20 miliar untuk di pasca awal ini kan, di periode awal ini 20 miliar untuk kematangan ekosistem, untuk transaksi di bursa dan itu butuh 20 miliar. Ya, 20 miliar. Jadi kalau kita sering buka di white paper itu, Pro Open Mainnet itu di white paper itu kan ada pembagian tokenomiknya itu kan. Ada Pro Open Mainnet itu sebesar 20 miliar koin itu yang didistribusikan ke seluruh pionir di seluruh dunia untuk tahap awal. Nah, itu kita bagikan saja dengan seandainya dalam waktu 5 sampai 10 tahun, 5 sampai 10 tahun karena proyek Pinetok ini menurut informasi yang saya dapatkan dia proyeknya jangka panjang 100 tahun ke depan. Kita bayangkan 5 sampai 10 tahun, koin yang didistribusikan itu hanya 20 miliar untuk di tahap awal ini. Jadi kita bagikan aja. Jadi kan tadi ada kita lihat di di market Bitcoin tadi itu ada 26 kuadriliun ya, atau 26 ribu T. Ya ini kan 26 tambah 21 30. Ya 26 ribu T ya. Ya 26 ribu T. Terus kita bagikan dengan 20 miliar koin yang beredar. Ini rumus kripto seperti itu sobatku. 20 miliar ya. Ini 20 juta. Tambah lagi. Ya, jadi koin Pi itu bisa mencapai 1.300.000 rupiah per satu keping koinnya. Keping digital ya. Bayangkan kalau Anda nabung dari sana, dari sekarang ini
1000 koin aja yang ada di wallet Anda, bukan di penambangan ya, di wallet. Berarti Anda punya aset dengan nilai 1,3 T. Dahsyat nggak? Dahsyat. Itu harga baru 1.300.000, bukan berarti mentok di 1.300.000. Mau saya katakan harga tertingginya. Anda sudah punya aset 1 juta 1 miliar 300. Padahal modal Anda 1000 koin itu kalau beli sama saya 3.700.000. Bayangkan perbedaan jonklang itu yang terjadi di kripto-kripto sebelumnya seperti itu. Jadi kalau kita beli koin Pi sekarang, jangan Anda cuma stok 10 koin Pi, aduh nggak bakalan sukses. 1000 koin. Karena supply Pi Network itu 100 miliar. Kita kasih perbandingan. Kita kasih perbandingan nih. Bitcoin itu kan supply-nya 221 juta. Ya, kalau Anda pelajari. Pi Network 100 miliar. Kalau di Bitcoin Anda simpan satu koin, bunyinya miliar. Kalau di Pi Network Anda simpan 1000 koin, potensinya bunyinya miliar. Jadi anggap aja satu koin, satu Bitcoin itu setara dengan ya 1 sampai 10 setara dengan 1000 ya, 1000 sampai 5000 koin Pi. Kita anggap aja seperti itu perbandingannya supaya kita bukannya kita cukup 10 koin lalu kita menghalu satu koin 5 miliar, tapi kita menyerok koin Pi sampai 5000 koin. Ya, kalau saya sih target di wallet saya target 100.000 koin sobatku. Selain dari pengembangan, saya pengen banyak 100.000 koin, tapi apa daya, tangan tak sampai ya, saya nggak ada modal ya. Modal saya kan cuma hanya bikin video, Anda tukar jual beli, saya dapat 10 koin, 20 koin, itu yang saya simpan-simpan. Itu aja saya syukuri aja lah. Tapi target saya itu 100.000 koin. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak nyampe seperti itu ya nikmati aja apa yang ada gitu. Nah bayangkan kalau ini 1 juta rupiah ya, kalau 100.000 ya Anda punya tabungan 130 juta. Modal Anda hanya 3 juta rupiah. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi itu saja Sobat Pionir yang saya ingin sampaikan ya. Silakan kalau Anda ingin beli koin Pi. Bagi yang nggak bisa silakan kontak nomor WhatsApp saya di 081237727096. Sampai jumpa.